Tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1.A.6 oleh Anna Aryani, CGP Angkatan 7, UPTD SPF SDN Tegal Sari 11. Salam Guru Penggerak. Nama saya Anna Aryani, Guru Kelas 1, UPTD SPF SDN Tegal Sari 11, Kota Tegal. Saya CGP Angkatan 7 dari Kota Tegal. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang berpihak pada anak. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang pendidik, kita hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidik harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan yang terjadi. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, didiklah anak dengan cara yang sesuai tuntutan alam dan zamannya sendiri. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Jadi, budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, menjadi dirinya sendiri atau kemerdekaan diri dan orang lain. Menerapkan konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yakni ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah membangun motivasi, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Pembelajaran yang berpusat pada anak. Seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat mendorong anak untuk terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Implementasi di sekolah menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Bimbingan dan ekstrakurikuler tujuannya untuk menuntun murid sesuai bakat, minat, potensi, dan kebutuhan yang dimilikinya. Kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang bervariatif dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan potensi alam yang ada di sekitar sekolah sehingga memahami karakteristik murid. Kegiatan pembiasaan. Pendidik menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti pada anak agar anak mendapatkan keteladanan, tuntunan, serta pengalaman yang nyata dalam penumbuhan karakter agar anak mencapai keselarasan hidup antara cipta, rasa, dan karsa. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. 1. Kurangnya minat belajar anak sehingga sulit melaksanakan pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Kurangnya dukungan dari orang tua sehingga penanaman budi pekerti hanya dilaksanakan di sekolah. 3. Tuntutan orang tua dan pemahaman sebagian guru hanya ditekankan pada aspek kognitif saja tanpa melihat bakat, minat, dan potensi yang berbeda. 4. Kurang terbukanya pendidik terhadap perkembangan zaman dan teknologi sehingga tidak ada keselarasan dengan kodrat zaman. Solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. 1. Penerapan pembelajaran yang berpihak pada anak sehingga masing-masing potensi dari anak dapat berkembang. 2. Mengadakan sosialisasi dengan orang tua terkait tujuan kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan lainnya.
3. Pendidik harus senantiasa mengembangkan diri dengan mengikuti seminar, diklat, workshop, dan lain-lain agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. 4. Mengadakan sosialisasi pemahaman budi pekerti kepada warga sekolah seperti orang tua murid dan teman sesama guru. Refleksi, perubahan cara berpikir terkait pendidikan yang harus berpusat pada anak dan pembelajaran yang mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Langkah konkret, melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak dan melakukan pembelajaran yang mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih.